Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dramaturgi. Jadi dramaturgi mungkin pernah dengar kalian ya. Jadi dramaturgi itu hukum-hukum, aturan atau kaidah dari drama atau pementasan. Jadi dia lebih kepada pementasan berbasis berbasis cerita. Jadi kalau kan teater itu ada yang tidak berbasis cerita, ada teater simbolis, ada teater tubuh, ada macam-macam, teater eksperimental macam-macam. Nah, dramaturgi ini khusus untuk teater yang berbasis cerita, berbasis drama. Jadi sebetulnya ada dramaturgi teater simbolis, dramaturgi teater itu ada, tapi biasanya ada spesifikasi itu. Nah, kalau bicara dramaturgi saja, dia merujuk pada dramaturgi dalam pengertian teater realis, teater yang berbasis cerita, atau teater non realis pun bisa asal dia berbasis cerita. Ada aturan-aturan bakunya begitu kurang lebih. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjut ke hakikat drama, ke konflik, kita ini dulu, saya mau kasih tahu dulu tujuan dramaturgi dan apa sih pentingnya dramaturgi. Jadi bagi kalian yang sudah memahami dramaturgi lalu menerima naskah, kalian secara otomatis akan melihat naskah itu pakai sudut pandang dramaturgi. Misalnya kalian baca naskah nih, lalu kalian udah paham dramaturgi, ya kalian otomatis akan lihat, oh naskah ini dramatiknya seperti ini, oh naskah ini secara tematik seperti ini, oh naskah ini peran-perannya seperti ini. Otomatis kalian itu otomatis karena sudah paham dramaturgi, karena itu bahasan dramaturgi. Teori-teori tentang drama, ada teori struktur dramatik, ada teori alur plot, ada teori pemeranan dan lain-lain. Teori-teori yang memang dia tidak terlalu mendetail kepada teori-teori acting misalnya, tapi dia teori-teori pemeranan di mana peran dalam kedudukannya dalam cerita itu. Misalnya kedudukan tokoh nanti dibahas di dramaturgi kayak antagonis, protagonis, deuteragonis dan lain-lain. Nah, itu ya fungsi dramaturgi. Tapi kalau kalian belum pelajar dramaturgi, bisa nggak baca naskah? Ya bisa-bisa aja, tapi tentu kalian akan menikmati naskah itu sebagai orang awam aja gitu, bukan sebagai pelaku teater. Sebagai pelaku teater, apalagi sekolah di jurusan pemeranan teater, otomatis kalian harus belajar dramaturgi begitu. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama, hakikat dari drama. Hakikat dari drama adalah konflik atau masalah. Jadi, tahu kan konflik itu apa? Masalah. Jadi kalau misalnya dalam cerita itu tidak ada masalah, dalam drama itu tidak ada masalah, itu tidak akan ada cerita, atau tidak bisa disebut cerita drama gitu loh. Dia ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, drama itu kan terjadi itu kalau ada konflik gitu. Kalau nggak ada konflik ya tidak bisa disebut drama. Seperti misalnya gini, definisinya dulu ya. Konflik adalah masalah yang timbul antara tokoh utama atau protagonis sebagai pembawa alur cerita dengan tokoh yang menentang alur cerita atau antagonis. Misalnya kalian sebagai protagonis nih pengen sekolah di jurusan teater, pengen belajar teater. Kalian sekolah belajar teater, lalu ternyata sampai akhir belajar teater tidak menemukan konflik yang berarti, tidak menemukan masalah apa-apa. Nah, itu tidak akan jadi drama yang menarik. Mungkin pasti ada ya konflik-konflik kecil, pasti ada. Cuma maksudnya ketika dia tidak punya konflik yang signifikan untuk mengganggu keinginan utama dari protagonis atau tokoh utama, maka dia tidak disebut drama atau tidak kuat lah, katakan begitu, tidak kuat sebagai sebuah drama atau tidak akan jadi drama yang menarik. Tapi menarik misalnya
kalian tokoh utama mau kuliah, mau belajar teater, mau apa sekolah teater, lalu tiba-tiba ada COVID yang mengharuskan kalian di rumah aja. Padahal teater itu hakikatnya adalah langsung. Teater itu adalah seni pertunjukan, jadi tidak bisa melalui virtual gitu ya. Nah, itu kan sebuah konflik yang sangat signifikan, mengganggu tujuan dari tokoh utama atau protagonis. Nah, di sanalah terjadi antagonisnya. Lalu siapa ya antagonisnya? Kalau misalnya ada yang menyebut begini, ada teori yang mengatakan bahwa antagonis itu harus manusia, harus tokoh, harus siapa. Kalau dalam konteks COVID misalnya, kalau kalian pakai teori yang antagonis itu harus manusia, maka antagonis itu mungkin yang melarang kalian untuk belajar di sekolah, atau melarang kalian untuk bertemu. Siapa orang-orang yang melarang untuk bertemu dalam konteks cerita ya, dalam konteks cerita misalnya sekolah, atau misalnya otoritas negara, misalnya apakah itu pemerintah provinsi, atau itu pemerintah pusat, atau itu menteri dan lain-lain. Nah, itu dalam konteks ini dia ada dalam kedudukan antagonis. Nah, ada satu teori lain yang menyatakan bahwa antagonis itu tidak harus orang, tidak harus sosok manusia. Kalau protagonis harus sosok manusia, dua-duanya sepakat. Nah, tapi kalau dalam teori yang satu lagi, antagonis ini tidak harus tokoh manusia, tapi dia bisa juga keadaan, dia bisa juga situasi. Seperti misalnya COVID ini jadi contoh. Nah, dalam teori ini lebih kuat pakai teori yang kedua ini, bahwa antagonis itu tidak selalu manusia. Dan berarti siapa antagonis atau yang berperan ya, virus COVID-19 ini gitu. Berarti dia menjadi sosok antagonis yang non human, bukan manusia, bagi kalian sebagai tokoh utama atau protagonis dalam konteks yang saya ceritakan tadi, begitu. Oke, selanjutnya, nah itu tadi hakikat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau dalam membaca naskah, kalian yang pertama tadi harus nemuin dulu konfliknya. Apa konflik utama, satu konflik yang paling besar, yang paling signifikan mengganggu tujuan keinginan dari protagonis. Yang kedua adalah tema. Tema ini adalah pokok pikiran, dasar cerita, atau yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang atau menggubah sebuah sajak atau sebuah cerita. Nah, tema ini sebenarnya banyak cara untuk membahas tema, tapi di sini saya hanya akan bahas secara mendasar, yaitu ruang lingkup tema. Nah, ruang lingkup tema itu macam-macam berdasarkan misalnya apa yang dibicarakan, apakah itu sosiologis, psikologis, antropologis. Jadi ini tergantung yang dibahas ya. Jadi kalau misalnya dia ngomongin tentang pertentangan sosial, misalnya latar utama yang diperbincangkan adalah hubungan sosial, atau hubungan misalnya ngomongin kemiskinan, misalnya ngomongin kesulitan seseorang anak yang mau misalnya menggapai cita-citanya, persoalan mahal apa segala macam. Itu kan ngomongin kelas sosial, itu kan ngomongin sosiologis. Berarti ruang lingkup temanya ruang lingkup sosiologis. Jadi harus jitu melihat ini, karena bisa jadi ada kemiripan, misalnya kelihatannya kayak sosiologis, tapi ternyata bukan masalah itu. Ternyata misalnya banyak beasiswa, ternyata dia sudah diberi peluang untuk menggapai cita-citanya dan lain-lain, tapi ternyata masalahnya adalah si anak itu punya masalah psikologis. Misalnya dia tidak percaya diri, dia ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Berarti ruang lingkupnya adalah ruang lingkup psikologis. Nah, makanya harus jitu melihat kira-kira ruang lingkup tema yang tepat apa, antropologis, filsafat, metafisik, dan lain-lain, macam-macam ya.
Ini kalian bisa cari tahu sendiri apa kira-kira ada seperti apa sih masalah-masalah antropologis itu yang berhubungan dengan kepercayaan adat istiadat, tradisi dan lain-lain. Pokoknya kepercayaan lokal yang dia secara spesifik hanya ada di tempat-tempat tertentu gitu. Dia tidak universal dan lain-lain. Oke. Jadi kalau kalian baca naskah juga jangan pasti kalian akan ini ngomongin tentang apa nih, temanya tentang apa. Nah, ya gitu ya. Selanjutnya adalah penokohan. Nah, ini penting karena kalian akan mengeksekusi di wilayah keaktoran atau pemeranan. Maka yang penokohan ini menjadi sangat penting karena ini adalah yang langsung akan kalian eksekusi. Nah, ini penokohan tuh banyak ya, ada ngomongin soal analisis tokoh, 3 dimensi tokoh dan lain-lain. Nah, ini penokohan yang paling berhubungan langsung dengan cerita adalah kedudukan tokoh, yaitu seperti apa tokoh itu dalam cerita. Dia ada di posisi mana dalam cerita. Dalam cerita ya, bukan dalam kehidupan tokoh tersebut. Jadi ada beberapa kedudukan tokoh. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh utama atau tokoh yang paling diceritakan. Nah, yang kedua protagonis antagonis dulu deh. Yang kedua antagonis adalah tokoh yang menentang protagonis. Nah, ini paling sering disalah kaprah oleh masyarakat, oleh orang-orang pada umumnya di dalam sinetron gitu ya. Itu kan terlalu kasar menceritakan bahwa protagonis itu adalah tokoh baik, antagonis itu adalah tokoh jahat. Baik dan jahat itu secara moral. Nah, itu salah besar karena penokohan kedudukan tokoh dalam cerita itu tidak ada hubungannya dengan moral. Maksudnya begini, protagonis itu dalam cerita adalah tokoh utama yang paling diceritakan. Nah, itu poinnya, paling diceritakan, tokoh utama yang paling diceritakan. Jadi bisa aja dia secara moral buruk. Misalnya gini, bisa aja dia menceritakan misalnya Malin Kundang, cerita Malin Kundang. Malin Kundang dia anak miskin yang merantau lalu kaya raya lalu jahat lalu tidak mau mengakui ibunya. Nah, karena dia yang paling diceritakan adalah si tokoh Malin Kundang, maka Malin Kundang adalah protagonis sejahat apapun dia pada ibunya. Karena dia dalam konteks cerita dia yang paling diceritakan. Jadi cerita itu ngomongin hidupnya dia gitu loh. Paham ya? Jadi tidak ada hubungannya sama moral baik buruk. Karena tokoh yang baik adalah tokoh yang manusiawi. Manusiawi itu apa? Manusiawi itu artinya dia punya sisi baik dan sisi buruk sekaligus. Makanya jangan sering nonton sinetron, karena di sinetron itu sering kali saya lihat secara ekstrim. Yang buruk itu pasti buruk 100% buruk kayak setan, kayak iblis gitu ya. Yang baik itu pasti baik kayak malaikat, senyum nggak bisa marah. Itu tuh penokohan yang buruk yang tidak baik dipelajari bagi seorang pemeran atau aktor. Karena apa? Karena dia jadi tokoh yang tidak manusiawi gitu loh. Sedangkan kita memerankan suatu tokoh, memerankan satu manusia, maka dia harus lengkap. Ada kebaikannya, ada keburukannya, ada kelemahannya, ada kekuatannya, ada segala macam dia punya gitu loh dalam satu sosok manusia. Kan dalam kehidupan nyata kan gak ada manusia yang 100% malaikat atau 100% setan gitu kan, gak ada kan. Jadi penokohan yang baik adalah penokohan yang manusiawi. Nah, itu tadi. Begitupun antagonis. Antagonis adalah tokoh yang menentang protagonis. Kalau tujuan utama protagonis ini misalnya Malin Kundang, saya balikin tadi. Kalau tujuan utamanya adalah
mau bahagia dengan kekayaan yang dia dapat dari hasil perantauan, bahagia dengan istrinya, lalu dia mau ke jalan-jalan misalnya ke Padang, dia inginnya bahagia, dia nggak mau ketemu sama ibunya. Lalu dia ketemu sama ibunya dan ibunya minta dia mengakui ibunya. Nah, itu kan artinya ibunya menentang keinginan si Malin Kundang. Artinya ibunya menentang protagonis. Berarti ibunya itu tokoh antagonis justru. Paham ya? Jadi hilangkan antagonis adalah tokoh jahat secara moral, itu mesti dihilangkan dalam kepala kalian. Malin Kundang seperti itu juga, dia kan bukan tokoh yang jahat 100% dari awal jahat. Dia ada perubahan, dia biasa saja gitu. Awalnya bahkan membantu ibunya di berjualan gitu kan, ada yang menceritakan seperti itu ya. Bahkan ketika di kutuk gitu ya, dalam satu cerita itu dia diceritakan meminta maaf, sempat meminta maaf meskipun itu terlambat dan lain-lain. Itu artinya tokoh setan malaikat itu, penokohan setan malaikat itu adalah penokohan yang buruk karena tidak manusiawi. Ini untuk drama konvensional ya, untuk drama realisme ya. Jadi kalau saya contohkan dalam kisah Malin Kundang, justru antagonisnya adalah ibunya Malin Kundang karena dia menentang keinginan protagonis. Oke, itu. Terus apalagi contoh cerita-cerita yang protagonisnya itu justru jahat, apalagi ya? Film Joker misalnya. Kalau kalian nonton film Joker yang 2019 tuh, yang dia bikin kerusuhan kota, dia menembak orang apa segala macam. Itu kan dia punya moral values yang tidak terlalu baik ya, meskipun reasonable gitu, meskipun dia beralasan dia melakukan itu. Tapi tetap dia ada sisi moral yang error gitu ya, meskipun karena ada kesakitan jiwa dan lain-lain. Nah itu dia manusiawi. Karena meskipun dia jahat, dalam tanda kutip jahat, tapi dia punya latar belakang kejahatannya itu karena apa? Karena apa namanya, pernah trauma masa lalu, pernah mengalami kekerasan di masa lalu dan lain-lain. Lalu kemudian sarafnya terganggu ya kan, lalu kemudian dia menjadi jahat. Nah tapi di situ dia jahat tapi dia protagonis. Karena apa? Karena dia diceritakan di situ, dia yang paling diceritakan. Cerita itu atau film itu menceritakan sosok Joker dari awal sampai akhir, ngomongin tentang perjalanan hidup Joker, bahkan ngomongin masa lalu Joker, masa kecilnya. Nah itu meskipun dia jahat, meskipun dia membunuh, meskipun dia membuat kerusuhan di kota dan lain-lain, dia tetap protagonis. Begitu. Jadi antagonis protagonis itu tergantung ceritanya, bukan tergantung siap moralnya. Karena kalau moral baik dan buruk itu tidak ada yang bisa memastikan. Apa sih yang disebut orang baik tuh kayak gimana sih, kan nggak ada definisi yang pasti ya. Semua orang itu manusiawi, dia punya kebaikan, punya keburukan, atau bahkan istilah baik dan buruk itu juga problematik ya. Itu tidak apa namanya, tidak pasti lah, katakanlah begitu ya, tidak pasti. Jadi lebih memandang sebuah tokoh dalam cerita itu manusiawi aja. Kalau ada tokoh yang ternyata sangat buruk, kagak ada kebaikannya sama sekali, jahat sama sekali, itu mungkin kesalahannya ada di ceritanya yang buruk. Kecuali memang bukan cerita cerita realis ya. Ini kan saya bicara tadi diawali dengan cerita-cerita realis yang berdasarkan kehidupan nyata. Tapi kalau ceritanya surrealis, memang ada tokoh yang disebut setan, ada tokoh yang disebut malaikat misalnya, yang 100% baik 100% buruk, itu mungkin saja. Atau tokoh misalnya kaisar yang jahat misalnya, dia jahat 100% tapi dalam mimpi misalnya ceritanya cerita ibu peri apa segala macam, itu sangat mungkin. Tapi ini kita bicara bukan dalam konteks itu ya, kita bicara dalam konteks pemeranan dalam cerita realisme. Jadi seperti itu.
Cuma apakah di cerita-cerita yang kayak gitu protagonis antagonis itu tetap ada, asal dia cerita, asal dia punya ada tokoh-tokoh, ada yang diceritakan, ada konflik tadi yang saya bilang, ada tema, ada yang diperbincangkan, nah dia pasti ada protagonis antagonis dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya deuteragonis adalah pendukung protagonis, foil adalah pendukung antagonis, tetragonis adalah tokoh netral, tokoh yang tidak berpihak ke siapa-siapa. Dan utility adalah tokoh pendukung atau pelengkap yang cuma misalnya dia hadir cuma beberapa detik, ya tidak mempengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi cerita gitu ya. Jadi dia bisa disebut tokoh utility. Oke. Jadi kalau deuteragonis dan foil ini adalah tokoh yang, nah biasanya orang dalam analisis tuh suka kebingungan membedakan misalnya ini protagonis atau deuteragonis ya. Karena yang diomongin tuh kurang lebih 11-12 gitu. Itu harus ditelisik yang mana yang deuteragonis, yang mana yang protagonis. Kadang-kadang ada cerita yang protagonis tuh munculnya dikit, tapi yang muncul deuteragonis mulu. Tapi yang diomongin tetap si protagonis, ya itu artinya meskipun dia munculnya dikit, dia tetap protagonis. Kayak misalnya kalau kalian pernah baca cerita Antigon misalnya. Antigon tuh cerita dari Yunani ya, cerita jadul, cerita klasik. Itu tokoh Antigonnya meskipun dia protagonis, dia yang diceritakan, tapi dia munculnya tuh sedikit dibanding tokoh-tokoh lain. Jadi dia lebih diceritakan oleh tokoh-tokoh lain. Tapi kan tadi kedudukan tokoh protagonis itu adalah tokoh yang paling diceritakan. Mungkin dia tidak muncul terlalu banyak, tapi dia paling diceritakan gitu loh. Begitupun dengan foil, pendukung antagonis. Jadi bisa saja antagonis sama protagonisnya ini munculnya tidak banyak gitu. Yang muncul deuteragonis sama foil bisa aja. Yang penting siapa yang menentang, yang paling utama, yang tokoh yang menentang protagonis, nah itu adalah antagonis. Begitu. Selanjutnya, tetragonis ini biasanya kalau di penulisan-penulisan klasik ya, atau di penulisan-penulisan yang konvensional gitu ya, tokoh tetragonis ini biasanya menggambarkan penulis. Jadi penulis cerita biasanya menyampaikan keinginan-keinginannya itu melalui tokoh tetragonis dan melalui tokoh tetragonis yang netral. Jadi dia tidak berpihak ke kedua tokoh, tapi dia netral. Jadi dia menyampaikan keinginannya, maksudnya, nasihatnya gitu ya. Kurang lebih itu melalui tokoh tetragonis. Jadi kalau kalian nemuin di cerita-cerita naskah-naskah, biasanya naskah-naskah klasik yang kayak gini ya, ada suatu tokoh yang menceritakan atau memberi nasihat yang netral, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, itu biasanya tokoh tetragonis, dan biasanya dia mewakili si penulis cerita gitu. Nah, selanjutnya adalah struktur dramatik. Jadi struktur dramatik ini awalnya itu ditemukan, atau bukan ditemukan ya, dibuat atau diperhatikan atau disusun oleh Aristoteles, filsuf Yunani. Jadi dia bikin ini berdasarkan dia nonton karya-karya Sophocles, dia berdasarkan nonton karya-karya teater yang lain. Dia berpikir di abad Yunani ya, abad ke-6 sebelum Masehi kalau nggak salah. Ternyata menurut dia ada 3 bagian dalam sebuah cerita atau pertunjukan, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.
Bagian awal itu adalah bagian perkenalan, bagian akhir adalah bagian tengah adalah bagian persoalan dan inti cerita, bagian akhir adalah bagian penyelesaian. Intinya kurang lebih begitu. Jadi ada di 3 bagian ini ya. Nah, ininya di mana? Di titik-titik ini nih. Tanjakan ini nih. Strukturnya nih seperti gunung. Jadi bagian awal itu biasanya tenang, hanya memperkenalkan tokoh-tokoh, ini tokoh melalui dialog-dialognya secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu mulai ada menanjak. Nah, mulai masuk bagian tengah itu ketika ada pembahasan yang serius gitu ya. Konflik yang serius, konfliknya mulai terlihat di sini. Nah, lalu sampai bagian puncak itu ketika ribut-ributnya tuh, berantem-berantemnya. Itu sampai bagian puncak. Nah, di puncak ini disebutnya, Aristoteles tidak menyebut klimaks, tapi nanti dikembangkan oleh tokoh lain disebut klimaks di sini. Klimaks. Ya, begitu ya. Lalu setelah klimaks dia ada penurunan karena biasanya si dia udah menemukan semacam apa namanya ya, nasihat-nasihat dari cerita itu. Dia menemukan seperti ternyata dia menemukan makna hidup. Kalau dalam bahasa teater itu disebutnya katarsis. Dia penyucian diri. Jadi di akhir ini dia biasanya ada proses dia menemukan hikmah dari permasalahan yang telah dilalui dari bagian awal sampai bagian tengah gitu ya. Jadi dari bagian awal sampai sini nih dia ribut-ributnya nih, tidak berantem. Nah, ketika penurunan ini sampai ke akhir ini disebut bagian yang melahirkan atau mendapatkan katarsis atau pensucian diri. Jadi dia sadar, ternyata yang dilakukan sebelumnya salah. Hikmah kalau bahasa mudahnya gitu ya, bahasa Indonesianya itu ya, hikmah. Katarsis juga bahasa Indonesia sih. Katarsis lebih spesifik gitu ya. Oke, kurang lebih begini. Selanjutnya, nah, ini yang lebih detail. Tadi saya harus jelasin di sini aja. Jadi banyak yang mengembangkan banyak yang mengembangkan struktur yang dimulai oleh Aristoteles tadi, yaitu salah satunya adalah Gustav Freytag. Gustav Freytag ini orang yang mengembangkan struktur Aristoteles, dan dia paling taat sama Aristoteles. Karena ada yang mengembangkan secara taat, ada yang mengembangkan secara tidak taat. Nanti akan saya singgung sedikit ya. Jadi menurut Gustav Freytag itu ada 5 tahapan dramatik. Yang pertama adalah exposition atau pengenalan. Jadi tokoh-tokoh itu dikenalkan, lalu setelah perkenalan ngobrol-ngobrol ternyata ada persoalan antara protagonis dan antagonis secara langsung atau tidak ya. Lalu muncullah konflik di sini nih, konflik di sini muncul nih. Lalu kemudian setelah konflik mulailah penanjakan laku ya, atau rising action. Jadi dia dari satu titik yang rendah, obrolannya biasa aja, belum ngegas gitu ya. Kalau rising action ini mulai ngegas nih, yaitu terus perkelahian secara verbal maupun secara fisik gitu, atau apapun ya. Cara memperkelahikannya itu tergantung kecerdasan penulis. Sampai satu titik klimaks, menemukan sebuah titik puncak dari perdebatan atau peributan antara protagonis dan antagonis dan rekan-rekannya dan konco-konconya tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, falling action ini adalah penurunan. Ini bayangkan cerita yang akan kalian mau bawakan aja ya. Ketika kalian mau mempersiapkan sebuah cerita, apakah itu monolog ataupun itu cerita drama yang berkelompok gitu ya, itu pasti ada ini. Jadi ada struktur dramatiknya.
Nah, bayangkan di mana bagian mana sih eksposisinya, bagian mana sih penanjakan lakunya atau racing actionnya, bagaimana sih klimaksnya, falling action sampai yang terakhir adalah mendapatkan nasihat-nasihat. Jadi di falling action ini dia penurunan, jadi emosinya, tensinya yang tadinya darah tingginya meningkat, yang tadinya emosinya tinggi, yang tadinya marahnya puncaknya paling tinggi, klimaks dari cerita ini paling tinggi, itu mulai turun. Nah, di bagian akhir atau di bagian denouement ini, adalah bagian dimana si tokoh itu mendapatkan katarsis yang saya sebut tadi di bagian sebelumnya. Jadi dia mendapatkan hikmah dari ternyata hidup tuh kayak gini ya. Setelah menemukan, kan kita biasanya kalau menemukan suatu masalah, setelah menyelesaikan masalah itu kita jadi dapat hikmah baru, hidup kita jadi semakin lebih baik. Nah, dalam konteks teater tuh itu bagian denouement. Jadi ketika dia selesai menyelesaikan masalah dan dia mendapat hikmahnya. Nah, apakah semua cerita akan selengkap ini? Oh, tidak ternyata. Itu yang saya bilang tadi. Ternyata ada yang berpendapat bahwa struktur Aristoteles itu terlalu kasar, terlalu kaku. Ada yang bilang bahwa struktur dramatik itu begini, dia nanjak terus turun dikit. Ada yang bilang bahwa struktur dramatik itu nanjak turun, nanjak turun, nanjak turun. Udah gitu. Ada yang bilang struktur dramatik itu nanjak aja sampai terakhir udah selesai. Itu macam-macam dan itu semua sah-sah aja, punya argumentasi yang kuat. Jadi jangan terlalu kaget kalau nemuin cerita, wah ceritanya cuma sampai klimaks nih, atau wah baru action udah baru racing action udah penurunan lalu naik lagi lalu turun lagi. Ya jangan kaget, itu memang sudah biasa, memang ada cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi jangan kaku, enjoyin aja. Oke? Selanjutnya, jadi kalian bisa diingat-ingat ya ceritanya, dibuka-buka ceritanya. Jadi bagian mana yang bagian ini, bagian mana yang bagian itu. Nanti biar bisa lebih. Jadi kalau udah ngerti struktur dramatik, kita bisa menempatkan emosi. Oh, di bagian awal, gue emosinya segini dulu nih, jangan dikeluarin semua nih. Nanti resignation gue naikin dikit. Nanti ketika klimaks, wah di situ puncaknya sekemampuan paling hebat tuh di situ. Karena apa? Karena saya ngelihat banyak anak-anak muda, anak-anak seumuran seumuran kalian atau seumuran saya lah ya, yang aktingnya itu dari awal udah klimaks mulu, udah marah-marah mulu. Nah itu jadinya nggak seperti gunung gitu loh. Aduh, pencet. Sebentar ya. Nah, ada orang yang marahnya tuh dari awal tuh udah tinggi. Misalnya ini ada kurva nih, dia dari awal tuh udah di atas, tapi karena dia marah-marah gitu mulu, mau naik lagi nggak kuat, jadi dia flat. Secara awal dia flat. Lebih baik dari awal itu dia di bawah titiknya, startnya di bawah, lalu dia naik sampai titik puncak, lalu dia turun. Jadi ada dinamika. Tidak dari awal sampai akhir marah-marah, teriak-teriak mulu. Capek nontonnya juga, oke? Kurang lebihnya begitu. Selanjutnya, nah ini genre atau genre. Jadi genre ini dalam sebuah cerita itu ada macam-macam ya. Dalam sebuah pertunjukan ada macam-macam. Ada realisme, ada surrealisme, simbolis, absurd, eksperimental, terus macam-macam lah dan lain-lain. Nah, yang kalian pelajari itu paling efektif ya untuk usia-usia sekarang atau di level sekarang itu adalah genre realisme dan mungkin bisa surrealisme ya. Jadi realisme adalah penampilan yang menduplikasi realitas. Jadi dia sebisa mungkin mirip dengan realitas. Jadi kursinya sama, normal, cara jalannya normal, berpakaian wajar. Ya kalau ada rumahnya normal, kalau dia pakai tongkat jalannya berarti pincang, kalau dia
ya semuanya pokoknya menduplikasi realitas. Begitu pun logikanya. Nah, ini biasanya ya pertunjukan yang normal aja gitu, yang tidak apa namanya, tidak berlebihan lah gitu. Memang dia ada bedanya dengan realitas nyata. Dia dilebihkan sedikit, tapi penonton harus sadar, penonton harus dibuat nyaman bahwa kelebihan-kelebihan itu hanya kebutuhan panggung, dan itu sangat mungkin terjadi dalam realitas gitu loh. Itu realisme. Nah, yang kedua surrealisme. Surrealisme ini adalah pertunjukan yang kalau pakai istilah ya, dia menghadirkan mimpi-mimpi, bayangan atau imajinasi liar di atas panggung, namun masih memiliki struktur yang jelas. Misalnya kalau kalian pernah nonton pertunjukan yang menggunakan naskah-naskah, kalau di Indonesia itu surrealisme itu dilekatkan dengan naskah-naskah Arifin Senur. Kalau kalian pernah, tapi naskah-naskah yang surrealis ya, meskipun dia di awal-awal karyanya dia menulis juga naskah-naskah realis, tapi dia banyak menulis naskah surrealisme yang intinya tiba-tiba misalnya mau menceritakan perjalanan hidup, perjuangan seorang anak yang mau menggapai cita-citanya. Nah, misalnya menceritakan dia membacakan sebuah soliloquy ya. Soliloquy itu adalah monolog puitis. Lalu dia sambil digendong sama ibu bapaknya, di atas ibu bapaknya, sambil teriak-teriak, sambil nangis-nangis, nah itu kan dalam realita nggak ada orang kayak gitu kan. Nah, tapi dalam surrealisme itu ada, karena simbolisasinya dia menghadirkan imajinasi yang liar gitu ya. Jadi dan masih terstruktur ya. Jadi kayak misalnya simbolisasi dari dua orang tua itu kan menggendong tadi ya, dia menggendong di anaknya, lalu anaknya soliloquy, nah itu kan simbol bapak dan ibunya yang mengangkat, memberi support, memberi power dengan apapun yang bapak ibunya bisa gitu ya. Lalu si anaknya misalnya soliloquy-nya tentang perjuangan, kesulitan apa segala macam. Nah, itu masuk ke dalam surrealisme. Lalu ada simbol, apakah itu simbolis? Bukan. Jadi pertunjukan simbolis itu cirinya dia ketika disebut simbolis itu isinya simbol semua gitu. Jadi tidak ada ceritanya, tidak ada, mungkin ada tapi dia tidak jadi penting gitu. Yang penting adalah simbolnya. Karena kalau kita bicara simbolnya doang, simbol itu juga ada di realisme, juga ada di surrealisme. Di setiap pertunjukan tuh pasti ada simbol, nggak mungkin ada simbol. Nanti kita akan pelajari tentang simbol ya. Tapi intinya kurang lebih begitu ya, realisme dan surrealisme. Nah, tadi simbolis seperti itu. Lalu absurd adalah sebuah pertunjukan yang menghadirkan kesia-siaan hidup di atas pentas. Jadi pernah nggak kalian nonton pertunjukan yang nggak jelas tujuannya apa, maksudnya apa, lu nampilin hidup? Nah, itu adalah pertunjukan absurd. Absurd itu bukan berarti nggak jelas, bukan berarti pertunjukannya, bukan berarti apa ya, karya yang nggak jelas, bukan berarti semua karya yang nggak jelas itu absurd, bukan. Absurd itu adalah intinya dia menampilkan kesia-siaan hidup. Dia didasarkan sebuah cara pikir filsafat ya. Ini mungkin akan dipelajari kalau kalian nanti secara spesifik ya, kalian nanti kuliah mungkin ya. Karena ya intinya nggak semua yang kalian tidak pahami itu absurd ya. Bisa aja memang bisa aja memang pertunjukannya tidak punya kejelasan gitu ya. Nggak ada tujuan pertunjukan itu, bisa aja dia emang pertunjukannya jelek lah gitu ya. Jadi nggak semua pertunjukan jelek itu bisa disebut absurd gitu ya. Karena bikin pertunjukan absurd itu bukan bikin pertunjukan yang mudah begitu. Itu genre. Oke, cukup saya kira sampai di sini. Ini dasar buat kalian membuat persiapan pertunjukan. Nanti ketika akan mau membuat pertunjukan, ada baiknya kalian
merumuskan dasar-dasarnya tadi. Ini dramaturgi baru bagian pertama, bagian awal. Jadi soal temanya, soal penokohannya, soal dan lain-lain itu ketika kalian sudah paham dramaturgi kalian akan lebih matang begitu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di Google Classroom-nya atau ya di Google Classroom-nya aja. Oke, terima kasih.